فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'mati syahri Ramadan wa kataba alaina siyam wasilatan lidaf'i sayyi'ati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan akhdaraha li yaumiz ziham. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Adik-adik salih dan salihah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang paling utama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah sehingga pada hari ini kita dapat diberikan nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yaitu dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, sehingga segala rutinitas ibadah kita pada bulan Ramadan dapat kita laksanakan dengan maksimal. Adik-adik salih dan salihah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang sirah atau kisah seputar sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang sahabat, yaitu berbicara tentang orang-orang yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia juga berjuang dalam menegakkan agama Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Siapa itu Thalhah? Thalhah adalah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana memiliki keistimewaan yang mungkin tidak dapat kita dapatkan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari kaum kafir Quraisy. Dan bahkan Thalhah bin Ubaidillah adalah 8 orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Dan Thalhah adalah sahabat Rasulullah, adalah orang kedua yang masuk ke dalam agama Islam dari golongan kafir Quraisy setelah Abu Bakar As-Siddiq. Adik-adik salih dan salihah, di antara keistimewaan yang didapati oleh Thalhah bin Ubaidillah adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf dengan riwayat hadis Tirmidzi, bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah adalah salah satu dari 10 mubasysyarun bil jannah, yaitu salah satu dari 10 orang yang akan dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya, mengapa Thalhah bisa dikatakan oleh Rasulullah sebagai 10 orang yang dijamin masuk surga? Kita tahu bahwasanya perjuangan Thalhah dalam menegakkan agama Islam, perjuangan Thalhah dalam membela Rasulullah SAW sangatlah besar, sehingga Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian di antara keistimewaan lainnya yang didapati oleh Thalhah bin Ubaidillah, ia memiliki sifat yang qadarullah, Allah berikan keutamaan di dalam dirinya, yaitu kecerdasan akalnya, ketepatan dalam pemikirannya, juga
ketajaman hatinya dalam memilih agama Islam. Maka dari itu, dari perjuangannya, ia termasuk ke dalam salah satu kategori 6 calon penerus khalifah setelah Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Khalifah Umar bin Khattab, itu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun pada waktu itu yang terpilih sebagai khalifah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak-anak salih dan salihah berbicara tentang sejarah masuknya Talha bin Ubaidillah ke dalam agama Islam. Kita bahas bahwasanya salah satu wasilah atau perantara Talha bin Ubaidillah masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Al-Hakim dengan derajat hadis sahih, bahwasanya di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Talha berkata sendiri, Talha yang menyampaikan sendiri bahwasanya aku berada di pasar Bushra. Ketika itu Talha adalah seorang pemuda yang memiliki profesi sebagai pedagang, dan ketika itu Talha sedang hendak pergi menuju Syam bersama rombongannya untuk berdagang. Kemudian ketika berhenti di salah satu tempat di pasar Bushra atau di daerah Bushra, Talha bin Ubaidillah mendengar seorang rahib berbicara, bahwasanya rahib berbicara, tanyakanlah pada orang-orang yang datang pada musim ini, apakah ada di antara mereka yang berasal dari tanah haram. Tanah haram yang dimaksud adalah kota Mekkah. Kemudian mendengar itu, Talha bin Ubaidillah menjawab langsung kepada rahib. Kemudian aku berkata, kata Talha, ya, saya berasal dari kota haram atau kota Makkah. Kemudian rahib itu bertanya kepada Talha, apakah Ahmad telah hancur? Ahmad telah hancur. Kemudian Talha bin Ubaidillah bertanya, siapa itu Ahmad? Siapa itu Ahmad? Dia berkata, rahib berkata, putra Abdullah bin Ubaidillah bin Abdul Muttalib. Putra Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah bulan kemunculannya. Dia adalah nabi terakhir. Ia akan muncul dari tanah haram dan akan hijrah ke suatu tempat di mana memiliki banyak pohon kurma, berbatu, dan juga tanah yang banyak rawaknya. Yang dimaksud adalah kota Madinah. Kemudian rahib menyampaikan lagi kepada Talha bin Ubaidillah, maka pergilah engkau, jangan sampai engkau didahului oleh orang lain. Dan Talha berkata, perkataannya si rahib itu sampai membekas di dalam hati Talha bin Ubaidillah. Dan kemudian tanpa berpikir panjang, Talha bin Ubaidillah langsung menuju ke kota haram, yaitu ke kota Makkah. Kemudian sampai di kota Makkah, Talha bin Ubaidillah menanyakan kepada warga, menanyakan kepada semua orang, apakah yang sudah terjadi di kota ini atau di tempat ini? Kemudian orang-orang menjawab bahwasanya, ya, pada hari ini ada salah satu seorang yang sudah mengaku-ngaku sebagai nabi yang terakhir. Kemudian warga atau masyarakat sekitar mengatakan bahwasanya ia adalah Muhammad bin Abdullah, dan ia telah diikuti oleh Ibnu Quhafah. Ibnu Quhafah adalah nama lain daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tanpa berpikir panjang, Talha bin Ubaidillah segera menemui Abu Bakar As-Siddiq dan menceritakan tentang kisahnya bertemu dengan rahib itu. Kemudian menanyakan pula tentang keislaman yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita kenal bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam, dia adalah orang yang terpercaya, orang yang
tidak pernah berbohong sama sekali. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan yang sebenarnya kepada Talha, Talha langsung mempercayainya. Di sini Talha pun diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Sesampai di rumah Nabi Muhammad SAW, Talha kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan hingga masuklah Islam. Dan kemudian tak lupa Talha bin Ubaidillah menyampaikan kisahnya ini yang dia bertemu dengan rahib, kemudian berkata tentang Nabi yang terakhir. Maka mendengar itu Rasulullah SAW tentu sangat berbahagia karena Talha bin Ubaidillah sehingga bisa masuk ke dalam agama Islam. Adik-adik salih dan salihah rahimani Allah wa iyyakum. Kisah masuknya kepada Islam Talha bin Ubaidillah tidak serta-merta mendapatkan kenikmatan yang ia dapatkan. Namun dari itu kita lihat dan kita tahu bahwasanya banyak sekali saudara-saudara beliau yang pada waktu itu masih dalam keadaan kafir Quraisy dan sangat marah sekali ketika mendengar Talha bin Ubaidillah masuk Islam. Kemudian pada hari itu Talha pun disiksa dan banyak sekali berlumuran darah karena penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk oleh saudaranya sendiri. Seperti ini adalah salah satu perjuangan Talha dalam menegakkan agama Islam bersama Rasulullah SAW. Adik-adik salih dan salihah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang dapat kita ambil dari kisah Talha bin Ubaidillah adalah keteladanannya ketika ia berjuang bersama agama Islam bersama Rasulullah SAW. Salah satu keteladanan yang sampai saat ini masih dikenal oleh semua orang dan tidak akan pernah terlupakan oleh sahabat sekalipun oleh Rasulullah SAW. Itu adalah istilah Al-Qarinain. Talha bin Ubaidillah dikatakan sebagai Al-Qarinain, yaitu sepasang sahabat yang mulia bersama Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa dikatakan demikian? Karena 2 orang pemuda Quraisy ini yang pada waktu itu adalah generasi emasnya Quraisy ternyata masuk ke dalam agama Islam bersama Rasulullah SAW. Dikatakan 2 sahabat yang mulia ini atau Al-Qarinain ini karena mereka adalah salah satu bahan penyiksaan dari orang-orang Quraisy pada waktu itu, sampai dibawalah mereka kepada suatu tempat di mana mereka diikat dan dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan itu peristiwa itu terdengar sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian dikatakanlah Talha bin Ubaidillah dan Abu Bakar As-Siddiq adalah Al-Qarinain, yaitu sepasang sahabat yang mulia. Kemudian di antara teladan yang lain yang dapat kita ambil pelajaran dari kisahnya Talha yaitu Asyahidul Hayy. Talha bin Ubaidillah adalah seorang syahid yang hidup. Mengapa bisa seorang syahid yang pada waktu itu syahid, istilah syahid ini adalah seseorang yang mati, seseorang yang gugur di medan perang bersama Rasulullah SAW. Ya, tetapi di sini dikatakan bahwasanya Talha adalah Syahidul Hayy, yaitu seorang syahid yang hidup. Diceritakan dalam salah satu riwayat pada waktu itu ini adalah salah satu kisah heroik, salah satu kisah perjuangan, masa perjuangannya Talha bin Ubaidillah di dalam peperangan. Kita ketahui bahwasanya Talha bin Ubaidillah sudah mengikuti peperangan semenjak ia masuk ke dalam agama Islam bersama Rasulullah SAW. Dan yang paling mengesankan dan yang paling tidak akan pernah terlupakan di antara perang-perang yang pernah Talha bin Ubaidillah ikuti yaitu adalah perang Uhud, di mana dikisahkan dalam riwayat hadis pada saat itu Rasulullah SAW didatangi oleh hampir 3.000-an orang-orang kafir untuk menyerang umat Islam, umatnya Rasulullah SAW yang pada saat itu berada di kota Madinah. Kemudian
jumlah umat Islam yang pada waktu itu sekitar 1000 kurang, yaitu lebih tepat ada yang mengatakan 600 atau sampai 700 orang umat Islam. Sedangkan perbandingannya dengan orang-orang kafir yang hendak menyerang agama Islam, umat Islam bersama Rasulullah SAW, yaitu dikatakan 2.800 atau sekitar hampir 3.000-an, dengan tentu yang jumlahnya sangat lebih banyak daripada kaumnya Rasulullah SAW. Nah, terjadilah pada waktu itu perang Uhud, dan di mana Rasulullah SAW hampir dan nyaris ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, dan pada waktu itu nyaris umat Islam kalah di tangan orang-orang kafir itu. Kemudian di sini dapat kita ambil cerita yang sangat tidak akan pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW, bahkan termasuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq mengingat kisah tentang perang Uhud ini, beliau langsung mengingat dan meneteskan air matanya dengan menangis, bahwasanya Abu Bakar mengatakan itu adalah hari untuk Talha bin Ubaidillah. Mengapa demikian? Karena dikisahkan pada satu tempat, satu masa, ketika umat Islam dalam keadaan terserang dan umat Islam sudah tak mampu lagi menyerang orang-orang kafir, dan semuanya sudah dalam keadaan terkepung. Tersisa di sana ada Rasulullah SAW dan Talha, sedangkan para sahabat yang lain sedang sibuk dengan peperangannya juga. Kemudian Talha yang berada lebih dekat dengan Rasulullah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan berbahaya, diserang oleh orang-orang kafir. Pada waktu itu Talha bin Ubaidillah hendak untuk menyelamatkan Rasulullah dan membawa Rasulullah ke Bukit Uhud. Kemudian dikisahkan bahwasanya dengan perjuangannya dengan perjuangannya di perang Uhud itu, Talha bin Ubaidillah sampai mendapatkan luka yang sangat serius, luka yang sangat banyak. Dikisahkan atau diriwayatkan sampai 70 luka yang terdapat pada badannya. Dan pada waktu itu Talha bin Ubaidillah sampai terhunus dengan pedang orang-orang kafir, sehingga pada waktu itu Talha bin Ubaidillah tak mampu lagi untuk melakukan apapun, sampai beliau pingsan di depan Rasulullah SAW. Melihat itu, kemudian para sahabat mendekati Rasulullah, kemudian hendak menolong juga Rasulullah. Namun Rasulullah katakan, bantulah sahabat itu, yaitu Talha yang dimaksud. Kemudian Talha dibawa oleh para sahabat dan kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dari kisah itu Rasulullah bersabda, "Man ahabba yanzura ila syahid yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha bin Ubaidillah." Yang artinya, barang siapa yang ingin melihat syahid yang masih berjalan di muka bumi atau syahid yang hidup, maka hendaklah lihat Talha bin Ubaidillah. Nah, pelajaran ini yang kita dapati, yaitu pelajaran yang kedua, dikatakan Talha bin Ubaidillah sebagai syahidul hayy oleh Rasulullah SAW, yaitu syahid yang masih hidup. Karena pada waktu itu Talha bin Ubaidillah hanya mendapati dirinya pingsan, tidak sampai meninggal. Dan bahkan setelah perang itu selesai, Talha bin Ubaidillah masih bisa mengikuti perang-perangan yang lainnya bersama Rasulullah SAW. Kemudian keteladanan yang ketiga yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Talha bin Ubaidillah, yaitu Talha dikatakan sebagai Talha al-Khair oleh Rasulullah SAW, dan juga dikatakan oleh para sahabat yang lain. Dan ini masih berhubungan dengan perang Uhud yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain, termasuk dengan Talha bin Ubaidillah. Adik-adik solih dan solihah, mengapa Rasulullah katakan bahwasanya Talha adalah al-Khair? Dan juga pada waktu itu Talha dikatakan sebagai manusia elang atau elang Uhud atau elang pada perang Uhud. Kenapa? Karena kecekatannya beliau
kekuatannya beliau dalam menahan atau menghadang serangan musuh kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada Talha bin Ubaidillah, "Wahai Talha," pada waktu perang Uhud, pada waktu itu, "Wahai Talha, apakah engkau benar-benar ingin menolongku pada saat ini?" Kemudian Talha berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, ayah dan ibuku adalah sebagai jaminannya." Ini menjelaskan bahwasannya mengapa Talha bin Ubaidillah mengatakan bahwasannya ayah dan ibunya sebagai jaminannya atau ayah ibunya sebagai tebusannya. Ini kita lihat bahwasannya kecintaan seorang Talha bin Ubaidillah kepada Rasulullah SAW mengalahkan kecintaannya kepada orang tuanya. Lantas Talha bin Ubaidillah mengatakan, "Demi Allah, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai gantinya atau sebagai jaminannya atau sebagai tebusannya." Di sini maka dari itu mendengar perkataan itu kata Rasulullah, "Wahai Talha, sesungguhnya engkau adalah al-khair, yaitu sahabatku yang sangat baik dan paling baik di antara sahabat-sahabat yang lainnya." Adik-adik salih dan salihah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian dikisahkan salah satu keteladanan Talha bin Ubaidillah yang keempat adalah Talha bin Ubaidillah dikenal sebagai al-Jawd wal Fayyad, yaitu orang yang memiliki pribadi pemurah dan dermawan. Dan sifat pemurah dan sifat dermawannya ini sudah diketahui sebelum dia masuk Islam, bahwasanya ketika dia berada bersama kaum kafir Quraisy atau belum memasuki agama Islam, dia bahkan sering sekali membantu orang-orang muslim yang sudah terlebih dahulu memasuki agama Islam dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya kedermawanannya itu semakin terlihat ketika ia mampu memberikan harta-hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk kepada orang-orang muslim pada waktu itu. Ya, kita ketahui bahwasanya Talha bin Ubaidillah, setelah tadi kita singgung bahwasanya dia adalah seorang pedagang, dan dikatakan dia adalah seorang pedagang yang sukses pada waktu itu, yang memiliki kekayaan yang memang sangat luar biasa dari perdagangannya itu, dari kepintarannya ia dalam mengelola perdagangannya. Maka dikatakan dia adalah seorang yang dermawan, seorang yang al-Jawd wal Fayyad, yaitu orang yang memiliki pribadi yang pemurah dan dermawan. Kemudian adik-adik sholih dan sholihah, di antara kisah yang terakhir yang akan kita bahas yaitu wafatnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dikisahkan pada masa di mana kekhalifahan Ali bin Abi Thalib terjadi perang Jamal. Pada waktu itu Talha bin Ubaidillah berusia 60 tahun. Ya, pada waktu itu terjadi perang Jamal dalam keadaan berusia 60 tahun. Ketika perang makin memuncak, kemudian ada seseorang munafik, seseorang dari kaum munafik yang membusur dengan panahnya mengenai kaki dari Talha bin Ubaidillah. Ya, dari bagian kaki Talha bin Ubaidillah, di mana dengan busurnya itu ternyata memiliki racun yang sangat berbahaya, sehingga setelah dia dipanah dengan panah itu, kemudian Talha bin Ubaidillah meninggal dunia. Dan kisah ini sangat memberikan kabar yang sangat pilu kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ada salah satu kisah yang menarik sepeninggalan Talha bin Ubaidillah. Ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah turunkan kepada Talha bin Ubaidillah,
bahwasanya diriwayatkan dalam satu riwayat ada salah satu sahabat Thalhah datang kepada Aisyah. Aisyah itu adalah Aisyah binti Thalhah bin Ubaidillah, yaitu salah satu anak Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian sahabat ini menceritakan bahwasanya ia telah bermimpi bertemu dengan Thalhah. Kemudian Thalhah berkata kepada sahabat ini untuk menyampaikan kepada Aisyah anaknya bahwasanya ia diminta untuk dipindahkan dari makamnya. Banyaknya air yang menggenangi kuburannya, di dalam kuburnya. Kemudian Aisyah lantas langsung membongkar kuburannya dan memindahkan jasad ayahnya Thalhah bin Ubaidillah dari kuburan semulanya. Namun di sini kita dapati kemuliaan yang Allah berikan kepada Thalhah bin Ubaidillah, bahwasanya jasadnya yang masih sangat sempurna, yang belum sama sekali punah, dan bahkan dikisahkan dalam satu riwayat yang berubah hanyalah dua jenggot ya, dua jenggot atau dua helai jenggot yang sudah beruban atau berubah menjadi beruban. Hanya itu saja, dan selain daripada itu masih seperti pada kalanya Thalhah bin Ubaidillah wafat. Nah, adik-adik sholih dan sholihah, di akhir pembahasan ini kita akan merangkum bahwasanya di kisahnya Thalhah bin Ubaidillah, pertama yaitu tentang kisah masuknya Thalhah ke dalam agama Islam, masuknya kepada agama Islam. Kemudian yang kedua, keteladannannya beliau ketika beliau berjuang pada masa Islam, keteladanan. Itu ada 4 yang kita bahas. Yang pertama, bahwasanya tadi sudah kita sampaikan, keteladanan, salah satu keteladanan dari Thalhah bin Ubaidillah adalah dikatakan Thalhah sebagai syahidul hayy, itu syahid yang masih hidup. Kemudian Thalhah al-khair, Thalhah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling baik. Kemudian Thalhah al-jawad wal-fayyad, dikenal sebagai pribadi yang sangat pemurah dan dermawan. Kemudian yang keempat yaitu Thalhah sebagai al-qarinain, sepasang sahabat yang mulia. Kemudian yang ketiga yaitu wafatnya Thalhah bin Ubaidillah yang terhunus oleh panah orang kaum munafik, kaum yang zalim pada waktu itu. Adik-adik sholih dan sholihah rahimani Allah wa iyyakum, semoga pertemuan kita pada sore hari ini mendapati keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa keberkahan itu melimpah kepada kita semua di dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama menutupnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.